Bertemu lagi di channel YouTube Saham Profitku dan apa kabar pemirsa di hari ini? Hari ini hari Senin tanggal 28 April tahun 2025. Sekali lagi besar harapan saya Anda dalam kondisi sangat sehat dan siap untuk memulai aktivitas hari pertama di Bursa Efek Indonesia. Nah, pemirsa, kali ini judulnya adalah Profit Saham Jangka Pendek. Sebelumnya, kami minta peran serta dari pemirsa untuk melakukan satu subscribe terlebih dahulu agar channel YouTube Saham Profitku ini bisa bertumbuh dan berkembang menyajikan yang terbaik dan memberikan edukasi yang maksimal kepada pemirsa. Juga tidak lupa untuk pemirsa membagikan link YouTube ataupun membroadcast link video ini sekiranya menurut pemirsa masih banyak orang yang harus mendapatkan edukasi yang sama seperti Anda di pagi hari ini. Nah, pemirsa, disclaimer on, apa yang kami tampilkan itu bukan ajakan untuk membeli, apa yang kami tampilkan dan juga bukan ajakan untuk menjual. Pahami, analisa kaji ulang sebelum Anda memutuskan untuk yang terbaik bagi diri Anda. Profit saham jangka pendek ini sangat menarik karena sebagian besar dari kita itu ada yang tidak punya tingkat kesabaran di dalam menunggu harga. Seringkali mereka melakukan satu take profit dalam jangka yang lebih singkat. Nah, kali ini kami akan mengulas bagaimana profit saham dalam jangka yang sangat pendek. Sekali lagi, pemirsa, bahwa tidak ada yang absolut, bahwa hal-hal yang terjadi dalam dunia pasar modal sangat volatilitas. Itu sebabnya bahwa acuan ini Anda harus pahami, Anda kaji ulang, dan bukan ajakan untuk membeli, dan sekali lagi bukan ajakan untuk menjual. Jadi profit saham jangka pendek. Kita masuk ke konsep teori tentang profit saham jangka pendek serta acuannya. Sengaja kami blokir untuk membuat pemirsa semakin terfokus. Nah, yang pertama adalah cari saham akumulasi. Ini sudah mutlak, tidak bisa ditawar-tawar ya. Absolut ya, kami tulis ya. Jadi harus cari saham yang sedang diakumulasi. Tentang bagaimana ciri-ciri akumulasi nanti kita melihat secara real di sistem yang kami sajikan. Ya, yang pertama adalah cari saham akumulasi itu mutlak absolut, tidak bisa ditawar-tawar ya. Yang kedua, harga cenderung sideways. Yang disebut sideways ini ya ketika harganya Rp100, ya kisarannya nanti 95 atau mungkin 105 ya. Jadi bukan Rp100 akan Rp100 seterusnya. Jadi ini harga cenderung sideways. Itu ciri kedua. Jadi ketika satu terpenuhi akumulasi ya, yang kedua adalah harga sideways ya. Lalu yang berikutnya, acuannya adalah time frame akumulasi. Semakin lama semakin baik. Jelas ketika seorang big money, market maker, akumulasi 1 minggu itu lebih baik 2 minggu. Ketika 1 bulan dibandingkan 3 bulan, lebih baik 3 bulan. Kalau 3 bulan dibandingkan 1 tahun, lebih baik 1 tahun. Jadi semakin semakin panjang time frame akumulasi, itu semakin bagus atau optimal. Nah, yang berikutnya, valuasi mencukupi disebut besar atau serta volume mencukupi disebut besar. Jadi valuasi mencukupi itu kami sebut besar atau volume mencukupi kami sebut besar. Nah, pemirsa sekali lagi bahwa apa yang kami tampilkan ini lebih mengacu ke saham lapis ketiga, bukan lapis pertama, LQ45 yang betul-betul antara market maker dengan market maker itu saling perang, saling menjatuhkan. Jadi kita cakupan emiten yang kami pilih adalah yang saham lapis 3. Tentunya dengan saham lapis 3 ini ada beberapa market maker yang justru berkolaborasi untuk mendapatkan keuntungan secara legal di pasar modal. Ya, catatan kami bahwa ini adalah saham lapis 3. Jadi valuasi mencukupi disebut besar atau volumenya mencukupi bisa disebut besar. Jadi 1, 2, 3, 4 inilah menjadi acuan dari kami selama ini. Nah, ini ada spread antara high low. Anda tahu bahwa dalam sebuah harian market ya ada harga high, harga low. Ketika Anda kurangkan itu saya sebut spread lah. Boleh ya atau different perbedaan atau apapun istilahnya dalam hal ini kami sebut spread. Jadi ada perbedaan antara high dan low. Nah, ini lumayan. Jadi di tengah-tengah satu situasi ini Anda bisa memanfaatkan momentum untuk melakukan take profit. Ketika Anda dapat low, Anda bisa jual di harga high.
Ketika Anda dapatkan low 3 hari yang lalu, Anda bisa jual high di harga hari ini. Jadi ini yang menarik ketika Anda berorientasi pada jangka pendek. Tetapi nomor 5 ini jangan Anda terapkan di emiten-emiten yang poin satunya tidak terpenuhi, tidak akumulasi, tidak sideways, time frame-nya ada yang hanya 3 minggu, valuasinya rendah, jangan-jangan. Jadi Anda harus mengacu acuan-acuan poin-poin yang sudah kami sebutkan di sini. Nanti kita lihat secara realnya di aplikasi seperti apa, akumulasi seperti apa, sideways, seperti apa time frame, dan sebagainya. Nah, pemisah nomor 6. Jadi, ketika Anda mau masuk ataupun Anda akan jual, ada hal yang paling penting di nomor 6. Jadi data antara harga kemarin dengan harga IEP hari ini, jadi khususnya pagi hari sebelum market open. Anda sepakat ya, penutupan kemarin adalah pembukaan hari ini. Itu kalau time frame-nya harian. Kalau time frame-nya mingguan bagaimana? Jadi penutupan di hari Jumat itu adalah pembukaan di hari Senin. Penutupan di hari Jumat itu adalah pembukaan di hari Senin. Atau kalau 1 bulan ya, jadi penutupan di tanggal 31. Saat 31 itu menjadi pembuka di tanggal 1. Itu adalah istilahnya itu adalah kontinuitas price ya. Walaupun terkadang ada IEP ini ada hal yang berbeda. Nanti yang akan kita bahas. Ya, jadi antara harga kemarin dengan harga IEP hari ini. Bagaimana harga kemarin lebih tinggi daripada IEP hari ini, Anda harus buy. Karena ada selisih yang lumayan. Betul ya? Jadi sepandai-pandai itu main melompat, pasti akan jatuh juga. Istilah ini kami gunakan di dalam pasar ya, pasar modal, saham khususnya. Jadi sepandai-pandai tupai melompat itu pasti akan jatuh juga. Jadi kita bisa menemukan sebuah kondisi di mana penutupan kemarin itu tidak menjadi pembukaan hari ini. Atau mungkin lebih tepatnya penutupan kemarin itu lebih tinggi daripada harga open atau harga IEP. Jadi IEP adalah Indicated Equilibrium Price ya. Jadi bentuk persamaan indikasi harga ya. Jadi dipertemukan antara demand dan supply netnya itu berapa, itu yang disebut IEP. Anda bisa mengacu ke video-video kami sebelumnya atau mungkin di luaran banyak penjelasan tentang IEP ya. Nah, bagaimana kalau IEP saya ulangi, bagaimana penutupan kemarin lebih rendah daripada IEP hari ini? Atau penutupan kemarin itu lebih rendah daripada open di hari ini dan selisihnya banyak. Dan ketika Anda sudah punya stok, itu waktunya Anda melakukan take profit. Jadi banyak sekali bisnis model take profit dalam hal di saham ya. Pertama dari selisih harga penutupan dengan IEP, yang kedua diperkuat dengan selisih antara harga high dengan low, dengan asumsi Anda mendapat di harga rendah lebih dulu ya. Nah, walaupun terjadi selisih antara penutupan dengan IEP di hari ini dan selisih high dengan low di hari ini cukup besar, tapi ketika Anda sudah punya barang dalam bentuk rendah, itu merupakan indikasi bahwa Anda sudah bisa melakukan take profit. Sekali lagi disclaimer on, bukan ajakan membeli dan ajakan menjual. Nah, sekarang kita bahas tentang ini. Ya, Anda melihat bahwa sekumpulan data ini sudah kami kembangkan. Fokus ya. Pertama, saya berusaha menjelaskan supaya Anda menjelas ya. Bahwa time frame yang digunakan adalah ini 28 April sampai sebelum 28 Maret. Ya, sepakat ya. Terus yang kedua, bahwa untuk menghargai strategi dari market maker, maka ini kami tutup ya. Anda bisa mencari huruf keduanya N ya, 1 dan 3 4-nya Anda silakan sendiri, Anda harus berjuang supaya Anda punya kemampuan yang baik bahwa ini hanyalah tools. Anda nanti bisa aplikasikan konsep pemahaman ini ke emiten yang Anda suka. Ya, sepakat ya. Nah, clue-nya Anda bisa melihat di sini. Oke, clue-nya ya. Anda melihat bahwa tanggal 25 April, hari Jumat kemarin, itu harga penutupannya, saya kasih blok supaya Anda paham ya, dengan warna hitam. Jadi harga close-nya ini, ketebalannya. Jadi harga close-nya itu legend-nya adalah 78, dalamnya 78. Anda tinggal screening aja yang harga 78 dengan huruf keduanya N di tanggal 25 April, nanti bisa ketemu ya. Oke. Nah, di sini kami akan menjelaskan sepintas bahwa ya market capital di sini
adalah 520. Apa market capital miliar ya? Billion ya, miliar. Market capital adalah jumlah free float share atau jumlah lembar saham beredar ya, itu dikalikan dengan harga price terupdate atau harga spot atau mungkin harga terkini. Itu ketemu 520 miliar. Ini tiap hari berubah-ubah tergantung dari harga psikologis pasar. Itu berapa? Oke. Nah, yang berikutnya, kita lihat sekilas di sini ya. Anda melihat bahwa terjadi satu penutupan ya 78, 79, 79, 79, 78. Ini kami sebut cukup sideways. Nah, sebelumnya ini kami crop dulu supaya Anda bisa melihat sebuah perbedaan ya, karena kami melakukan coret-mencoret ya. Oke, ditunggu sabar. Nah, di sini kami sajikan terbaik untuk Anda. Ada beberapa kolom di sini, Anda perhatikan ya. Saya kasih warna dulu. Yang paling besar ini 9 ya. Oke, angka 11, angka 9 ini adalah selisih antara high dikurangi low. Anda bisa bayangkan ya. Ya, jadi ini kami tulis di sini supaya Anda punya gambaran jelas sesuai dengan judulnya. Jadi strategi untuk untung di saham dalam jangka pendek. Jadi ini high dikurangi dengan low. Kita mengacu ke ini ya, pemirsa. Ya, tanggal 8 April itu Donald Trump effect. Semua harga anjlok. Padahal di tanggal 10 setelah 2 hari juga anjlok istilahnya ya. Ada perbedaan antara high dan low ya. High dan low ya. Jadi Anda bisa melihat kalau di sini kami tulis lagi 74 kurangi 63 itu pasti ketemu 11. Seandainya Anda bisa dapat 63, Anda bisa punya kemungkinan menjual di harga 74. Kita melihat besarnya persentase keuntungan ya. Jadi begini cara menghitungnya di luar daripada fee beli dan fee jual ya. Jadi 11 dibagi 63 sama dengan berapa? Dikali dengan 100. Anda dapat keuntungan 17,46%. Butuh keren sekali ya. Jadi ini adalah suatu trik. Tapi ingat ya, sesuai dengan rule tadi, cari akumulasi, lalu harganya sideways ya. Jangan nggak akumulasi, nanti resikonya ada di pemisah sendiri. Nah, di sini juga kami tampilkan legendnya. Di sini ya, ada harga previous di sini. Mohon Anda perhatikan. Oke, nah ini ada satu previous kami tampilkan supaya Anda bisa melihat ya previous ya. Ini adalah harga penutupan kemarin. Ada beberapa faktor di mana previousnya tidak sama. Seperti ini Anda melihat ya, 71 ya. Jadi penutupan kemarin 71. Lalu IE price-nya sebelum bursa buka di keesokan harinya 69. Ada perbedaan Rp2. Ini kalau Anda bisa menyikapi, Anda bisa dapatkan 1 poin ketika entry, Anda bisa entry 69. Jadi sebelum market order buka jam 8.45 sampai jam 8.5, saya ulangi, ya ini perkara penting dengan per detik juga ya, jam 8.45.00 sampai jam 8.57.59 detik, Anda bisa punya timing untuk masuk di harga terendah ketika Anda belum punya stok ya. Anda melihat di sini, perbedaan antara ini 79 ya. Anda bisa melihat, saya ulangi. Jadi kita melihat bahwa harga previousnya harus beda dengan harga kuning. Kita cari. Mungkin di emiten ini tidak terlalu kelihatan. Nah ini 79 Anda bisa melihat. 79, saya ulangin. 79 close di sini, itu beda dengan open. Selisih Rp1. Kita cari yang tinggi. Nah ini 77. Sama ya. Jadi Anda bisa melihat bahwa terkadang ada perbedaan yang cukup signifikan antara penutupan kemarin dengan harga buka atau harga IEP ya. Dan ini sudah diwakili dengan angka ini. Coba kita cari di transaksi sebelumnya. Kita tunggu sebentar. Kalau mereka yang jangka panjang ya mungkin nggak cocok ya ketika memaksakan untuk trading dengan jangka pendek dengan tujuan untuk profit. Oke, sambil menunggu. Nah, Anda melihat di sini ada kami cari secara sepintas ya, 87 buka 88, 78, 79.
81, 82. Ya di sini belum menunjukkan, tapi nanti sebetulnya yang penting adalah pemahaman Anda. Jadi penutupan kemarin 73, pembukaan 74, jadi selisih satu. Sebetulnya ketika ini harganya semakin lebar, itu semakin baik. Oke, nggak ada masalah. Nanti mungkin di video berikutnya kami akan bahas untuk emiten-emiten berbeda yang harga penutupan kemarin itu sangat berbeda dengan harga buka di hari ini. Oke, kita kembali ke topik yang ini. Kita melihat bahwa yang kedua ini adalah perbandingan apple to apple antara HK dan HGI. Kita tunggu sebentar. Jadi koneksinya sangat bergantung. Nah, ini Anda melihat ya, kami sorot supaya fokusnya lebih. Nah, Anda melihat di sini bahwa ada informasi yang Anda bisa simpulkan bahwa selama beberapa hari, 1 bulan lebih tepatnya ya, itu terjadi valuasi 6,3 miliar dengan total jumlah lot itu adalah 829 secara HK. HK adalah membeli di atas harga pasar ya. Kami kasih merah. Oke, betul ya. Nah, kalau Haki adalah orang punya stok lalu menjual dengan di bawah harga pasar. Jadi akumulasi 1,2 miliar dengan volume 161 ribu. Jadi ini istilahnya adalah ketika Anda melihat ini adalah bagaimana 1,2 miliar itu versus dengan 6,33. Kita sudah sepakat bahwa HK adalah proses di mana lapisan over itu ditipisi, lapisan over itu dihabisi atau dilenyapkan, itu syarat mutlak ketika seorang market maker ya, kumpulan market maker itu ingin membuat grid harga. Jadi caranya apa? Ya tidak ada cara lain selain antrian over itu dihabisi, ditipisi, itu yang disebut dengan HK. Anda bisa melihat begitu leadingnya ya, hijau ini melambangkan tower daripada hajar kanan dan merah adalah hajar kiri. Kita kembali ke sini. Nah, di sini volume secara kilo ya, ini ada indikator angkanya. Kita melihat secara value. Demikian juga secara value. Ketika secara volume unggul, secara value jelas unggul ya. Anda bisa melihat dengan jelas ya. Termasuk ketika saya backdate ke beberapa waktu yang sebelumnya, Anda bisa melihat bahwa tetap komparasi antara HK dan HQ lebih didominasi oleh HK. Inilah disebut akumulasi atau bisa Anda sebut cukup panjang juga time frame mereka mengakumulasi. Ya, terlihat jelas ya. Oke, sekarang kita kita kembali ke broker summary. Sebenarnya siapa saja sih penguasa dari emiten ini yang banyak melakukan pembelian atau penjualan ya secara aktif? Kita tunggu sebentar. Broker summary. Jadi broker summary sebelumnya kita juga melihat sekilas ini ada ini ya frekuensi. Kami paste di sini. Ya frekuensi kalau tower balok ini warna hijau ya. Ini melambangkan gabungan antara lot terjual dan lot terbeli atau gabungan harga terjual dengan harga terbeli. Kalau merah adalah jumlah frekuensi, ada yang 1.600 kali atau 1.600 nota ya. Anda bisa melihat ya. Ini kalau kita tampilkan secara value juga bisa kelihatan. Nah, ini value-nya dalam miliar, miliar. Jadi 641 miliar dan sebagainya. Oke, sekarang kita mengacu ke broker summary. Saya melakukan satu screen ya, capture ya, supaya bisa dicoret-coret. Nah, Anda melihat bahwa penguasaan di HK ini masih didominasi HK ya, oleh asing ya. Di sini CP Kalburi besarannya dari 900 juta. Anda harus ingat ya, ada perbedaan antara fase akumulasi dengan fase ketika sudah mulai melakukan satu markup di mana memang ya nilainya kecil, pelan, silent karena apa? Harus secara diam-diam. Nah, ini nilai 937 juta ini versus dengan 230 juta di sisi Haki ya. Anda bisa lihat ya. Jadi antara asing dan ini lokal. Yang kedua didominasi oleh
IN, Investindo Nusantara sebesar 473 juta versus 188 juta. Secara overall, kalau Anda melihat di sini, totalnya Anda bisa melihat bahwa 6 miliar versus 1,2 miliar, atau lebih tepatnya 329 ribu lot versus dengan 161 ribu lot. Jadi ini jomplang sekali ya. Dan di belakangnya Anda bisa melihat jelas di sini valuasinya ya didominasi oleh istilahnya CP ya. Nah, bagaimana membandingkan antara hari demi hari? Di sini ada fitur kita bandingkan antara HK dan HQ di tanggal 25. Ya 400 juta versus dengan 100 juta. Anda bisa melihat di harga 78 atau lebih tepatnya di harga 79 ini nominal terbesar ya. 282 juta. Nah, bagaimana dengan hari sebelumnya? Anda bisa melihat di sini berapa versus berapa? 244 juta versus 18 juta. Ini sangat mencolok sekali. Jadi kita kembali ke tanggal 25. Di sini cukup cukup ini ya. Hakinya cukup bisa tidak terlalu jauh, tetapi di tanggal 24 Anda melihat perbedaan mencolok sekali. Bahwa lapisan bidnya dihajar hanya 18 juta, sementara lapisan overnya dihajar hanya sebesar 244 juta. Bagaimana tanggal 23? Jadi inilah indikasi, ini 489 juta versus dengan 60 juta. Inilah indikasi yang bisa Anda kaji ulang, Anda pahami, Anda mengerti, dan Anda eksekusi. 525 juta versus dengan 29 juta. Ya, pemirsa, sekali lagi, ketika Anda punya impian kuat, Anda pasti akan membayar harga untuk mencapai impian kuat itu. Mungkin harga Anda tidak tidur, mungkin harga Anda stres, mungkin harga Anda betul-betul memantau, menggali lebih dalam, itu menjadi bagian daripada proses pencapaian impian kita. Dan secara pasti, apa yang mulai dapat Anda lihat, tentunya juga mulai dapat Anda miliki. Besar harapan kami, Anda bisa punya paman kuat, cari itu sampai Anda bisa menemukan jalannya, dan ketika jalannya tidak Anda temukan, Anda harus create atau membuat jalannya itu sendiri. Kita bertemu di video berikutnya. Sekali lagi, salam dari kami, channel YouTube Saham Profitku.